Bab 1081. Sebelum Yao Tua sempat berkata apapun, Pang Tongyuan berkata, jika aku tidak salah, mereka berasal dari kota Zuma. Hanya mereka yang memiliki kuda iblis sekuat itu. Mereka selalu menganggap kuda iblis sebagai pendamping terbaik, dan masing-masing dari mereka pasti memiliki kuda iblis. Selain itu, kota Zuma adalah pedagang kuda terbesar di Provinsi Raja Surgawi. Benar sekali. Mereka berasal dari kota Zuma. Mereka dengan berani menyerbu ke sini dengan kuda mereka. Sepertinya mereka datang untuk membuat masalah, kata Yao Tua dengan tegas. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan, kata Siang Shaoyun dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Dari kejauhan, total 18 kuda bergegas mendekat. Setiap kuda adalah kuda iblis yang perkasa, dan semangat kelompok itu tampak tinggi. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya berjubah emas, mengenakan mahkota emas, dan memegang tongkat kerajaan emas di tangannya. Ia tampak seperti seorang raja, kepalanya tegak dengan bangga. Di sekelilingnya terdapat 17 prajurit berkuda yang mengenakan baju zirah, tampak seperti prajurit gagah berani yang siap berperang. Kau berani menerobos masuk ke sekte Ziling tanpa izin. Siapa kau? Turun dari kudamu, bentak seorang anggota sekte Ziling. Kami adalah 18 ksatria dari klan Mahkota Zuma. Apa yang kalian tunggu? Minggir. Kami di sini untuk menghadiri pertemuan, teriak pria parubaya itu. Dari tingkah lakunya, jelas terlihat bahwa dia memandang sekte Ziling dengan acuh tak acuh. Karena kalian datang ke sini untuk pertemuan, turunlah dari kuda kalian. Apakah kalian menantang sekte ini, kata anggota sekte Ziling. Hehe, kami dari klan Ma sudah menunggang kuda selama beberapa generasi. Tak seorang pun dari kami akan berpisah dari kuda kami. Kau ingin kami turun? Mustahil, seru pria parubaya itu dengan bangga. Pria parubaya itu adalah seorang penguasa tingkat akhir dari klan Ma. Namanya Ma Xiaoxi, dan dia adalah kandidat populer untuk posisi patriark klan Ma berikutnya. Aku tidak peduli. Sikap tidak hormat tidak dapat diterima, bentak anggota sekte Ziling itu. Begitu dia berbicara, sekitar 30 kaisar bangkit, dan terjadilah konfrontasi antara mereka dan orang-orang klan Ma. Konfrontasi itu menarik perhatian semua orang. Mereka semua ingin melihat apakah klan Ma benar-benar cukup berani untuk menantang sekte Ziling. Haha, karena kita tidak diterima di sini, sebaiknya kita pergi saja, kata Ma Xiaoxi sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Pada saat itu, kelompok lain muncul dari arah yang berbeda. Mereka semua berpakaian hijau, dan masing-masing membawa pedang di punggungnya. Mereka duduk di atas kereta perang yang ditarik oleh 6 bangau hijau Kaisar Iblis. Seperti kelompok klan Ma, mereka tetap berada di udara, tidak menunjukkan niat untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Wakil Kepala Istana King Xiu, King Jiancheng, hadir untuk mengamati rapat, umumkan dengan malas seorang lelaki tua berambut putih di atas kereta kuda. Pria tua itu memiliki wajah kurus yang lebih mirip wajah monyet. Ia memiliki sepasang mata tajam seperti ular yang jarang ada orang yang berani menatap langsung, dan 2 helai rambut putih terurai dari kepalanya, memberinya penampilan yang riang dan puas. Karena Anda di sini untuk menghadiri pertemuan, mengapa Anda tidak turun dari kereta Anda? Tanya anggota sekte Ziling lainnya. King Jiancheng mengelus janggut putihnya dan mencibir, bertanya, mengapa kami harus melakukannya? Jangan bilang sekte Zilingmu bahkan tidak punya cukup ruang untuk memuat kereta kuda. Bukankah itu terlalu memalukan? Apa maksud semua ini? Apakah kau melanggar aturan sekte Ziling? Tegur anggota sekte Ziling itu. Aturan dibuat oleh manusia. Karena Anda telah mengundang kami ke sini, Anda seharusnya menunjukkan sedikit kemurahan hati. Mengapa Anda berdebat dengan kami tentang masalah-masalah kecil ini, kata King Jiancheng sambil tersenyum. Ketidakhormatannya terhadap sekte Ziling terlihat jelas bagi semua orang. Ma Xiaoxi menyapa King Jiancheng dan berkata, Kakak Jiancheng, jelas sekali kita tidak diterima di sini. Sebaiknya kita pergi saja dan berhenti membuang-buang waktu di sini. Memang benar, ini bukan lagi sekte Ziling yang sama, kata King Jiancheng dengan ekspresi bercanda. Kata-katanya menyebabkan orang-orang dari sekte Ziling sedikit terdiam, dan ekspresi aneh muncul di wajah orang-orang dari berbagai organisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ini bukan lagi sekte Ziling yang sama, tetapi belum ada satupun dari mereka yang berani mengatakannya secara langsung. Pernyataan King Jiancheng memperjelas bahwa mereka berniat untuk memberontak. Berbagai organisasi yang hadir tidak menyadari sumber kepercayaan diri mereka. Meskipun ini bukan lagi sekte Ziling yang sama, mereka adalah orang-orang yang sama yang telah mengalahkan di Batian, membuktikan bahwa mereka memiliki para ahli alam pertempuran surga. Itulah alasan mengapa mereka semua bergegas menghadiri pertemuan tersebut. Mereka tidak akan membuang waktu mereka jika tidak demikian.
Sekarang klan Ma dari kota Zuma dan istana Qingxiu dari kota Qingxiu berusaha membuat masalah bagi Sekte Ziling. Mereka semua ingin melihat bagaimana Sekte Ziling akan menghadapi kedua organisasi tingkat 6 tersebut. Apakah kediaman Qingxiu akan memberontak? Teriak seorang anggota Sekte Ziling. Para anggota Sekte Ziling di dekatnya bergegas mendekat. Setelah menjalani pelatihan keras di bawah bimbingan hantu pemakan, mereka semua telah diajari pelajaran pahit tentang konsekuensi kesetiaan. Jika mereka lalai dalam menjalankan tugas, hantu pemakan pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Devoringos saat ini adalah komandan utama mereka, dan dia secara pribadi hadir di alun-alun. Klon iblis darahnya saja sudah cukup untuk berjaga-jaga demi Duoji. Kau membesar-besarkan masalah ini. Sejak kapan kita memberontak? Tanya King Jiancheng. Ma Xiaoxi berkata, benar. Kita bahkan bukan bagian dari Sekte Ziling, jadi bagaimana mungkin kita memberontak? Kita selalu hanya sekutu. Hehe, sekutu. Kau berharap begitu? Kalian mungkin sudah bosan menjadi anjing tuanmu dan berniat menggigit tuanmu sendiri, kata hantu pemangsa sambil melangkah keluar dari kerumunan dengan seringai dingin di wajahnya. Hantu pemangsa memiliki penampilan muda, dan meskipun dia terlihat agak mengintimidasi, dia tidak terlihat istimewa di mata King Jiancheng dan Ma Xiaoxi. Apakah tidak ada orang lain di Sekte Ziling? Mengapa sampah ini berbicara kepada kita? Tanya King Jiancheng dengan nada menghina. Ma Xiaoxi berkata, ayo pergi. Sekte Ziling ini benar-benar sudah tidak sama lagi. Kedua kelompok itu berbalik, bersiap untuk pergi. Para anggota Sekte Ziling mengepung mereka, tetapi karena kekurangan penguasa, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan kedua kelompok itu pergi. Hantu pemangsa itu sangat marah. Niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia meraung, karena kau datang ke sini untuk mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Tepat ketika hantu pemangsa hendak menyerang, suara Xiang Shaoyun terdengar, jangan bersikap kasar, hantu pemangsa. Setiap pengunjung adalah tamu. Izinkan mereka masuk. Dia terbang bersama Pang Tongyuan dan Yao Tua. Seharusnya dia tiba dengan tandu besar, tetapi dia berubah pikiran. Dia ingin bermain-main dengan orang-orang ini, dan dia ingin melihat sumber kepercayaan diri mereka sehingga mereka menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada sekte tersebut. Bab 1082. Dari mana anak ini berasal? Kau tidak berhak bicara di sini, kata King Jiancheng, mencoba memamerkan senioritasnya dengan usianya. Ma Xiaoxi mencibir ketika melihat Xiang Shaoyun dan Pang Tongyuan. Dia berkata, jadi Sekte Ziling benar-benar kekurangan talenta. Orang-orang seperti kalian berbicara mewakili sekte. Tatapan matanya seolah berkata, sekte itu benar-benar putus asa sampai-sampai mengirim seorang anak laki-laki dan seorang yang cacat. Tuan muda, apa gunanya menunjukkan kesopanan sebanyak ini kepada mereka? Tanya hantu pemangsa dengan bingung. Dia mengerti maksud Ma Xiaoxi, dan amarahnya hampir menyembur keluar dari matanya. Anda tuan muda. Lalu siapa ketua sektenya? Tanya Ma Xiaoxi dengan kasar. Kurang ajar. Kau benar-benar lupa siapa pemimpin sektemu. Sekte Ziling tidak pernah mengganti pemimpin sektenya. Xiang Yangzan adalah satu-satunya pemimpin sekte, sedangkan ini adalah putra pemimpin sekte, Xiang Shaoyun, tuan muda sekte saat ini. Tunggu apa lagi? Sampaikan salammu kepada tuan muda, tegur Yao Tua. Yao Tua memiliki kedudukan tinggi di sekte tersebut. Seperti Duoji, dia adalah tokoh senior yang sudah lama berkecimpung di sana. Dia pernah melihat King Jiancheng dan Ma Xiaoxi sebelumnya. Melihat mereka bersikap begitu kasar membuatnya marah. Ah, jadi ini Yao Tua. Kau benar-benar tinggal di Sekte Ziling yang baru. Ini patut dirayakan, kata King Jiancheng, bertingkah seolah baru menyadari kehadiran Yao Tua. Dia berbicara dengan nada sarkastik, dan sebenarnya dia menuduh Yao Tua sebagai seseorang yang akan mengikuti kemanapun angin bertiup karena kecepatan dia mengubah kesetiaannya. Haha, Yao Tua, kau masih terlihat sehat. Jadi, bisakah kami menganggapmu sebagai anggota senior dari 3 generasi Sekte Ziling sekarang, kata Ma Xiaoxi sambil tertawa terbahak-bahak. Yao Tua menjadi semakin marah. Xiang Shaoyun berkata, jika kau berniat untuk berdebat, kau telah berhasil. Sebagai tuan muda, dengan ini saya mengundangmu untuk menghadiri pertemuan ini. Tentu saja, kau bebas untuk pergi jika tidak ingin tinggal. Saya tidak akan melarangmu. King Jiancheng dan Ma Xiaoxi saling pandang. Kemudian, King Jiancheng tersenyum dan berkata, baiklah. Karena adik ini mengundang kita dengan tulus, sebaiknya kita hadiri saja pertemuan ini. Ya, mari kita saksikan kekuatan sekte saat ini. Hehe, kata Ma Xiaoxi sambil menyeringai. Kemudian, kedua kelompok itu dengan angkuh memasuki alun-alun bersama kuda-kuda mereka. Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak menghormati Sekte Ziling. Hantu pemakan, Yao Tua,
dan Pang Tongyuan memasang ekspresi tidak menyenangkan, sementara anggota Sekte Ziling lainnya benar-benar bingung. Xiang Shaoyun yang mereka kenal adalah orang yang dominan. Mengapa dia begitu penakut hari ini? Adapun mereka yang berasal dari organisasi lain, mereka mulai bergejolak. Beberapa dari mereka bahkan menyapa dan menyanjung Qing Jiancheng dan Ma Xiaoxi. Bagi mereka, saat ini akan jauh lebih baik untuk menjilat Qing Jiancheng dan Ma Xiaoxi daripada Sekte Ziling. Pada saat itu, seseorang mengumumkan, waktunya telah tiba untuk memulai pertemuan. Mari kita sambut Tuan Muda. Setelah pengumuman itu, para penabuh drum di sisi kiri dan kanan alun-alun memukul drum dengan keras. Trompet juga ditiup, dan banyak sekali spanduk besar dibentangkan. Spanduk-spanduk itu berkibar tertiup angin, menciptakan pemandangan yang megah dan mengesankan di alun-alun. Selanjutnya, Ye Chaomu, Tuo Bawaner, Gong Qingyin, dan Xia Yingying mengapit Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sendiri tampak seperti anak dewa, heroik, tampan, dan berseri-seri. Para wanita yang bersamanya berpakaian mewah, tampak cantik dan memikat seolah-olah mereka adalah peri yang turun ke dunia fana. Mereka membanjiri lingkungan sekitar dengan pesona mereka. Dengan keempat wanita di sisinya, Xiang Shaoyun dengan penuh semangat melangkah ke kursi utama, memancarkan aura yang mengesankan dan sangat berbeda dari penampilannya sebelumnya. Ketika Qing Jiancheng dan Ma Xiaoxi melihat perubahan temperamen Xiang Shaoyun yang drastis, pupil mata mereka menyempit dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Sungguh tindakan yang sok, cibir Qing Jiancheng dalam hati. Kemewahan yang hampa, pikir Ma Xiaoxi dengan jijik. Di mata mereka, Xiang Shaoyun hanyalah seorang anak laki-laki yang lemah. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi yang cukup baik, ia tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tentu saja, sumber kepercayaan diri mereka bukanlah usia Xiang Shaoyun, melainkan sesuatu yang lain. Mereka berdua telah diberitahu bahwa setelah peperangan berulang kali, Sekte Ziling hanya tampak kuat tetapi sebenarnya sangat melemah. Adapun para orang suci yang tiba bersama Xiang Shaoyun, mereka telah meninggal atau meninggalkan sekte tersebut. Ada juga rumor bahwa para Sein itu hanya membantu karena persahabatan mereka dengan Xiang Yangsan. Sebenarnya, Xiang Shaoyun tidak memiliki satu pun Sein di sisinya. Tentu saja, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai rumor tersebut, tetapi satu keuntungan tertentu telah mendorong keduanya untuk bertindak. Jika keduanya berhasil menunjukkan kekuatan mereka kepada Sekte Ziling, mereka dapat memeras sekte tersebut untuk mendapatkan banyak keuntungan yang bahkan dapat menyebabkan para Sein bangkit dari barisan mereka sendiri. Sebelum pertemuan, mereka juga telah menerima beberapa keuntungan dari beberapa orang lain, yang memungkinkan mereka melihat harapan untuk berhasil. Inilah sebabnya mengapa mereka memiliki keberanian untuk membuat masalah selama pertemuan tersebut. Identitas dalang di balik layar cukup jelas. Xiang Shaoyun mengibaskan jubahnya dan mengamati kerumunan yang hadir. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus kedalaman hati mereka. Xiang Shaoyun mulai menyampaikan pidato yang telah ia persiapkan baru-baru ini. Hari ini, Sekte Ziling sekali lagi mengadakan majelis umum seleksi. Sekte ini telah berdiri selama sekitar 100 tahun, dan kami selalu fokus pada penguatan diri dan perluasan wilayah kami. Kami bertujuan untuk menjaga tanah kami bersama kalian semua. Suara bersin yang sangat keras menyela pidato tersebut. Maafkan saya. Cuaca akhir-akhir ini kering, jadi hidung saya agak tersumbat. Saya pasti sakit, tapi saya merasa lebih baik setelah bersin, kata Ma Xiaoxi dengan angkuh. Dia bertindak lebih arogan dari sebelumnya. Bersin sama saja dengan menamparkan wajah Sekte Ziling di depan umum. Sebagai seorang penguasa, seharusnya dia kebal terhadap penyakit. Bagaimana mungkin dia sakit? Bahkan orang buta pun bisa melihat bahwa dia sedang memprovokasi sekte tersebut. Kurang ajar, raungan hantu pemangsa, yang tak bisa lagi menahan amarahnya. Xiang Shaoyun menghentikannya. Hantu pemakan, jangan bersikap kasar. Semua pengunjung adalah tamu. Jika kita bahkan tidak bisa mentolerir penyakit kecil ini, bagaimana kita pantas menjadi organisasi atasan mereka? Benar sekali. Jika Anda ingin menjadi bos, Anda perlu menunjukkan kemurahan hati seorang bos. Benar kan, semuanya, kata Qing Jiancheng, mencoba membangkitkan semangat hadirin. Sepertinya Tuan Muda masih orang yang cukup masuk akal. Jangan terlalu agresif dalam segala hal. Anda tidak bisa menakut-nakuti semua orang hanya karena suara Anda keras, kata seseorang dari organisasi tingkat 5. Orang lain berkata, benar. Tidak perlu menanggapi semuanya terlalu serius. Kita semua sekutu, kan? Xiang Shaoyun memandang mereka, tersenyum, dan bertanya, apakah ada orang lain yang berpikiran sama? Jangan khawatir, bicaralah dengan bebas. Saya bisa menerima semua kritik. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang lagi mengumpulkan keberanian dan mengucapkan kata-kata yang lebih provokatif, mencoba menguji batas kesabaran Xiang Shaoyun.
Bab 1083. Ketika orang-orang Sekte Ziling melihat betapa tidak hormatnya organisasi bawahan mereka dan bagaimana Xiang Shaoyun menghadapi mereka dengan senyuman di wajahnya, mereka merasa sangat muram. Tentu saja, beberapa orang yang lebih cerdas memikirkan kemungkinan bahwa semua ini adalah jebakan besar. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, karena semua orang sudah selesai berbicara, izinkan saya menyelesaikan apa yang ingin saya sampaikan. Setelah itu, kalian semua boleh menyampaikan pendapat. Apakah itu baik-baik saja?" Xiang Shaoyun bersikap malu-malu, seolah-olah dia benar-benar takut bahwa banyak organisasi akan bersatu melawan sekte tersebut. Bahkan, beberapa organisasi bawahan sudah menyesal menghadiri pertemuan ini. Bagaimana mungkin seorang tuan muda seperti ini memikul tanggung jawab apapun? Mereka tidak mengerti bagaimana Dibatian dan sekte dinya dihancurkan. Mungkin Xiang Shaoyun sebenarnya adalah boneka orang lain. Singkatnya, semua orang sekarang memiliki kesan buruk terhadap tuan muda ini. Xiang Shaoyun melanjutkan pidatonya dengan santai. Organisasi-organisasi bawahan menjadi gelisah. Mereka berhenti mendengarkan dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Hal ini terutama berlaku untuk Qing Jiancheng dan Ma Xiaoxi. Mereka sama sekali mengabaikan pidato tersebut. Yang satu meletakkan kakinya di atas meja dan mengorek telinganya, yang lain mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil mengorek hidungnya dan berbicara dengan lantang seolah-olah dia pemilik tempat itu. Semua orang melihat apa yang dilakukan keduanya, tetapi tidak ada yang berani marah. Karena tuan muda bisa menahan ini, mengapa mereka tidak bisa? Xiang Shaoyun melanjutkan ucapannya dengan acuh tak acuh, "Kedepannya, saya harap semua orang dapat terus mendukung Sekte Ziling. Bersama-sama, kita dapat membantu Sekte Ziling menjadi organisasi tingkat 8 atau lebih tinggi. Saudaraku, pertemuan ini cukup membosankan. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk minum dan membicarakan kehidupan? Itu pasti jauh lebih menyenangkan," saran Ma Xiaoxi kepada Qing Jiancheng dengan lantang. Dia sangat tidak sopan, menyela Xiang Shaoyun lagi. Tentu, minum-minum dan bersenang-senang dengan beberapa gadis. Beginilah seharusnya hidup. Ini jauh lebih baik daripada membuang waktu mendengarkan seorang laki-laki mengoceh tanpa henti, kata Qing Jiancheng. Selanjutnya, keduanya berdiri dan pergi tanpa rasa khawatir. Jika Xiang Shaoyun menunjukkan sikap yang agak keras kepala di awal, mereka mungkin akan sedikit takut padanya. Tetapi semakin penakut Xiang Shaoyun terlihat, semakin lemah dia tampak bagi mereka. Mereka menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kartu truf yang perlu mereka takuti. Bagaimanapun, bala bantuan mereka sedang menunggu di sekitar mereka. Saat sesuatu terjadi, orang-orang mereka akan bergegas membantu mereka melarikan diri. Tepat sebelum mereka pergi, senyum di wajah Xiang Shaoyun akhirnya memudar. Dia menatap keduanya dan bertanya, "Apakah kalian berdua benar-benar akan pergi?" "Bukankah itu sudah jelas?" "Apa kami terlihat seperti sedang bercanda?" jawab Ma Xiaoxi dengan angkuh. "Ayo pergi. Apa gunanya berbicara dengannya?" "Percuma saja," kata Qing Jiancheng. Dia juga memanggil yang lain, "Semuanya, jika kalian tertarik untuk minum-minum dan bersenang-senang dengan beberapa gadis, silakan datang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang sepuasnya." Menanggapi ajakannya, seseorang sedikit ragu sebelum berdiri dan berkata, "Rapat ini benar-benar mulai membosankan. Saya akan ikut bersenang-senang." Dengan seseorang yang memimpin, yang lain pun mengikuti. Mereka adalah para pemimpin organisasi, dan tindakan mereka menandakan bahwa beberapa organisasi di bawah sekte tersebut menunjukkan niat untuk memberontak. Tentu saja, jika mereka semua membentuk aliansi, mereka akan cukup kuat untuk melawan Sekte Ziling. Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng merasa senang dengan tanggapan tersebut. Mereka pun berinisiatif dan bersiap untuk pergi. Xiang Shaoyun mengamati dengan dingin. Ketika mereka hendak meninggalkan alun-alun, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aktifkan formasi." Atas perintahnya, beberapa formasi diaktifkan di sekitar alun-alun, seketika mengelilingi alun-alun dengan penghalang cahaya. Ekspresi Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng berubah waspada saat mereka merasakan bahwa konflik akhirnya terjadi. "Apa maksud semua ini? Apakah kau mencoba mengurung kami di sini?" tanya Ma Xiaoxi. "Kami hanya bersikap sopan ketika memanggilmu tuan muda. Terus terang saja, kau hanyalah seorang anak kecil yang masih berbau susu. Jika kau berani memprovokasi kami akan menghancurkan sekte zilingmu," ancam Qing Jiancheng. Karena situasinya sudah memburuk hingga sejauh ini, tidak ada gunanya baginya untuk terus berakting. Sebaiknya dia sekalian saja menunjukkan kekuatan penuh. "Hehe, aku tahu kalian semua tidak setia. Aku ingin berbicara serius dengan kalian semua dan membiarkan kalian terus mengikutiku agar kalian bisa menyaksikan kehebatanku. Sayangnya, kalian menolak untuk menghargai kesempatan ini. Karena itu,
kalian semua sebaiknya pergi ke alam baka. Aku pasti akan mengunjungi organisasi kalian setelah ini, kata Xiang Shaoyun sambil memancarkan niat membunuh yang dingin dari tubuhnya. Tuan muda, izinkan saya mengambil semua kepala mereka, tawar hantu pemangsa. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Aku sendiri yang akan bertindak dan menunjukkan kepada semua orang kemampuan tuan muda ini, dan biarkan mereka memutuskan sendiri apakah tuan muda ini layak diikuti. Dia berdiri dan melepas jubahnya. Dengan senyum acuh tak acuh, dia menatap Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng sambil perlahan berjalan ke arah mereka. Kau benar-benar berpikir kami mudah dikalahkan. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali, kata Qing Jiancheng sambil menyipitkan matanya. Dia mempertajam inderanya dan terus-menerus mencari keberadaan para ahli di sekitarnya. Dia sepenuhnya siap menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi. Benar. Tuan muda, jika Anda menarik formasi, kami bersedia untuk membicarakannya. Jika Anda tetap keras kepala, jangan salahkan kami jika kami tidak menunjukkan belas kasihan, kata Ma Xiaoxi. Kedua kelompok itu telah bertemu, siap bertarung kapan saja. Adapun orang-orang yang menggemakan kata-kata Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng, ekspresi mereka rumit. Mereka menutup mulut dan memutuskan untuk terus mengamati sebelum melakukan apapun. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, tunduklah kepada Sekte Ziling dan layani aku. Kedua, matilah, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Kita punya pilihan ketiga, kata Ma Xiaoxi dengan lantang. Benar. Pilihan ketiga kita adalah menyingkirkan anak ini dan menghancurkan Sekte Ziling, kata Qing Jiancheng dengan kilatan kejam di matanya. Keras kepala, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas dan terus berjalan ke arah mereka. Saat dia berjalan mendekat, orang-orang yang menghalangi jalannya mundur untuk memberi ruang yang cukup baginya untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Tuan muda akan meraih kemenangan. Suara serak Pang Tongyuan tiba-tiba terdengar. Yao Tua dan yang lainnya juga berteriak serempak, Tuan muda akan menang. Tuan muda akan menang. Orang-orang dari Sekte Ziling berteriak bersama-sama, membentuk kehadiran yang mengintimidasi dan berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun, kehadiran yang membuat Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng merasa takut. Aku ulangi. Mereka yang tunduk akan diselamatkan, raungan Xiang Shaoyun saat auranya melonjak. Tundukkan ibumu. Bunuh dia, jawab Ma Xiaoxi tanpa bergeming. Bab 1084. Setelah Ma Xiaoxi berteriak, 2 dari 18 ksatria miliknya keluar dan menyerang Xiang Shaoyun. Ke-18 ksatria itu adalah elit klan Ma. Masing-masing dari mereka adalah seorang penguasa. Kedua ksatria yang keluar itu bergandengan tangan dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiang Shaoyun. Mereka menyerang tanpa ampun, mencoba membunuh Xiang Shaoyun selagi dia masih bersikap angkuh dan ceroboh tanpa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Semua orang memusatkan perhatian sepenuhnya pada pertarungan itu, mencoba melihat apakah Xiang Shaoyun benar-benar bisa bertahan atau mengalahkan dua penguasa. Menghadapi serangan sengit itu, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengencangkan sarung tangannya sebelum dengan santai melayangkan pukulan ke arah keduanya. Xiang Shaoyun menyerang dengan cepat. Yang terlihat hanyalah kilatan sebelum dua sambaran petir melesat ke arah kedua ksatria itu seperti dua naga yang mengaum. Ledakan keras meletus, menciptakan awan debu yang besar, dan kedua ksatria itu terlempar. Xiang Shaoyun dengan mudah menghancurkan serangan gabungan mereka. Alih-alih terus menyerang, Xiang Shaoyun memberi isyarat kepada Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng dan berkata, kalian berdua yang paling berisik tadi. Sekarang aku memberi kalian kesempatan untuk menyerang bersama. Jika kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini, kalian tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyerang. Ma Xiaoxi menyadari konsep bahwa anak panah yang telah dilepaskan tidak dapat ditarik kembali, jadi dia mengangkat tombak emasnya dan meraung, para ksatria, bentuk formasi dan habisi musuh kita. Dengan dia sebagai pusatnya, semua ksatria berkumpul di sekelilingnya. Energi penguasa yang dahsyat menyelimuti mereka, mengubah mereka menjadi ember besi saat mereka menyerang Xiang Shaoyun dengan serangan kelompok yang mengerikan. Para penguasa penyerang sering berlatih bersama dan memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Dengan demikian, mereka dapat melepaskan kehancuran besar ketika bekerja sama. Bahkan seorang penguasa tingkat puncak pun tidak dapat berharap untuk melepaskan diri dari pengepungan mereka, apalagi Xiang Shaoyun, yang bahkan bukan seorang penguasa tingkat puncak. Bahkan dalam situasi seperti itu, Xiang Shaoyun tidak menggunakan domain jiwa neter dan senjata sucinya. Dia yakin bisa mengalahkan para ksatria dengan kekuatannya sendiri. Matanya bersinar terang saat dia mengamati para penyerangnya, melihat setiap celah dalam serangan mereka. Tarian kekacauan. Penyegelan musuh. Dengan menggunakan beberapa teknik yang tampaknya kacau, Xiang Shaoyun melancarkan serangan ke berbagai arah. Serangannya yang tampak berantakan sebenarnya sangat cerdik, dan dia berhasil menembus dua titik lemah.
Dia menerobos titik lemah tersebut dan menyerang dua ksatria. Kedua ksatria itu disegel sebelum mereka dapat mengaktifkan serangan mereka, seketika membuat seluruh formasi menjadi kacau. Sambaran petir dari langit cerah. Xiang Shaoyun tidak berniat meremehkan musuh-musuhnya. Dia menghunus pedang pembunuh langit Overlord dan dengan membabi buta menebas kedua musuh itu, melepaskan petir dahsyat dalam jumlah besar. Petir menyebar ke seluruh area, membuat upaya untuk menangkalnya menjadi sangat sulit. Keduanya melepaskan fondasi jiwa mereka dan bertahan dengan segenap kekuatan, tetapi mereka gagal total dan terlempar serta batuk darah. Jika para ksatria lain tidak membantu mereka tepat waktu, mereka pasti sudah mati. Xiang Shaoyun tidak menjadi serakah dan terlalu memaksakan diri. Alih-alih menyerang keduanya, ia mengaktifkan kitab 6 lempengan emas dan membangun pertahanan yang kuat di sekeliling tubuhnya. Kemudian ia berbalik untuk menyerang para ksatria lainnya. Para ksatria ini sebenarnya tidak sepenuhnya tidak berguna di luar formasi mereka. Masing-masing memiliki fondasi jiwa yang kuat dan kemampuan tempur yang luar biasa. Dengan mereka semua menyerang bersama-sama, mereka melepaskan kehancuran besar di sekitar mereka. Seandainya bukan karena formasi yang melindungi area tersebut, alun-alun itu pasti sudah hancur begitu pertempuran dimulai. Dari betapa dahsyatnya serangan mereka, jelas sekali klan Ma hadir di sini hari ini bersama para ahli klan mereka untuk membuat masalah di Sekte Ziling. Sayangnya, mereka menghadapi Xiang Shaoyun, yang unggul dalam melawan banyak musuh sekaligus. Serangan mereka mungkin kuat, tetapi Xiang Shaoyun ibarat belut licin yang terus menghindari serangan mereka dan menyerang dari titik lemah mereka. Xiang Shaoyun memiliki tujuan yang jelas. Dia memilih target yang lebih mudah untuk dihabisi. Hari ini, dia harus menegakkan dominasinya, atau organisasi-organisasi bawahan ini tidak akan tunduk. Setelah menghindari serangan menjepit dari 3 ksatria, dia bergegas menuju seorang penguasa tingkat ketiga dan mengayunkan pedangnya ke arah penguasa dan tunggangannya. Sebelum penguasa dan tunggangannya sempat bereaksi, mereka terbelah menjadi dua, darah mereka berceceran di mana-mana. Saat Xiang Shaoyun menebas keduanya, yang lain mendekat dari belakang untuk menyerangnya, tetapi dia menghindar menggunakan Phantom Shift dan menghindari serangan mereka. Dia muncul kembali di samping orang lain dan menghantamkan sikunya ke wajah orang itu. Orang itu tidak mampu bereaksi. Wajahnya tampak cekung, dan darah menyembur keluar. Sedangkan tunggangannya sangat terkejut. Ia tergeletak di tanah karena ketakutan yang luar biasa. Dua senjata datang dari belakang Xiang Shaoyun, dan dia tidak mampu menghindar tepat waktu. Kedua penyerang mengira mereka akhirnya bisa membunuh Xiang Shaoyun, tetapi mereka menyadari dengan kecewa bahwa mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan yang dimilikinya. Energi harimau putih. Tiba-tiba, energi emas ganas yang mengerikan meletus dari tubuh Xiang Shaoyun. Dia berubah menjadi harimau putih dan menerkam kedua penyerang itu. Mereka buru-buru memblokir dan mengerahkan seluruh kekuatan fondasi jiwa mereka, tetapi Xiang Shaoyun juga melepaskan fondasi jiwanya. Dia langsung mengalahkan fondasi jiwa mereka, menyebabkan aura mereka melemah, dan sepenuhnya menghilangkan ancaman mereka. Situasinya berbalik, dan justru keduanya yang kini merasakan bahaya yang sangat besar. Energi harimau putih menyatu dengan energi duri emas dan menyerbu keduanya, menghancurkan pertahanan mereka seperti kertas dan meninggalkan banyak luka di tubuh mereka. Mati kau, bocah! Ma Xiaoxi akhirnya menyerang. Dia telah menunggu kesempatan dalam diam, dan akhirnya dia menemukannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bayangan kuda emas melesat keluar dari tombaknya, dan fondasi jiwanya yang berlapis 9 memancarkan tekanan kuat yang menghancurkan Xiang Shaoyun. Kuda menginjak-injak dunia. Saat Ma Xiaoxi melangkah maju, seluruh kekuatannya yang terkumpul mengalir keluar, menciptakan serbuan kuda dan tombak yang menuju ke arah Xiang Shaoyun. Inilah kekuatan seorang penguasa puncak, seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan lebih dari 10 gunung sekaligus. Para anggota Sekte Ziling semuanya bersembunyi di pinggir alun-alun. Semua orang terkunci di dalam alun-alun oleh formasi, sehingga mereka terpaksa membangun pertahanan sendiri untuk melindungi diri dari gelombang kejut. Para penguasa bertugas melindungi yang lebih lemah agar tidak terluka. Saat Ma Xiaoxi menyerang, Qing Jiancheng juga menyerang dengan segenap kekuatannya. Ia bertujuan untuk bergabung dengan Ma Xiaoxi dan menghabisi Xiang Shaoyun. Bab 1085. Serangan Qing Jiancheng jauh lebih tenang dibandingkan serangan Ma Xiaoxi. Seperti seorang pembunuh bayaran, dia langsung memanfaatkan celah yang dilihatnya dan menerjang maju dengan pedangnya. Kilatan hijau melesat dengan niat pedang yang kuat saat serangan mengerikan menusuk Xiang Shaoyun. Serangan itu cepat dan tiba-tiba, tidak ada yang menyangka akan terjadi. Ketika para anggota Sekte Ziling melihat serangan Qing Jiancheng, mereka mengumpat, tidak tahu malu. Mereka terlalu lemah untuk membantu, sementara mereka yang cukup kuat untuk membantu hanya berdiri diam.
Semuanya bergantung pada Xiang Shaoyun untuk menghadapi serangan-serangan itu. Kedua penguasa puncak itu memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, dan mereka telah menutup semua jalur pelarian Xiang Shaoyun. Dengan waktu reaksi Xiang Shaoyun yang cepat, dia merasakan kedua serangan itu. Namun, menekan keduanya tidak akan mudah dengan kekuatannya. Tanpa ragu, dia menggunakan klon jiwanya. Klon tersebut berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng dan dapat dengan mudah menekan mereka. Dia ingin menggunakan jurus penghancur Dao Kosmos melalui klonnya, tetapi dia takut akan menghancurkan formasi secara tidak sengaja. Karena itu, dia menggunakan teknik angin dan petir sebagai gantinya. Kekuatan angin dan petir meletus dari tubuhnya. Badai itu mendatangkan malapetaka di sekitarnya, menciptakan gemuruh yang memekakkan telinga saat kuda-kuda emas yang datang hancur berkeping-keping. Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng sangat ketakutan. Mereka merasakan kematian mendekat, dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan fondasi jiwa dan kartu truf mereka, mencoba melawan serangan Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun terlalu kuat. Bahkan ketika dia berusaha menekan kekuatan serangannya, dia tetap menyebabkan retakan muncul di formasi. Orang-orang di daerah itu pucat pasi karena ketakutan. Mereka telah mundur berulang kali dan kehabisan ruang. Mereka sangat takut akan terseret ke dalam badai juga. Guntur bergemuruh terus-menerus saat badai dahsyat itu mendatangkan kehancuran. Orang-orang di daerah itu merasa telinga mereka tuli karena ledakan yang keras. Badai akhirnya mencapai orang-orang yang berada di sekitar lokasi, tetapi energi dalam badai tampaknya melemah saat menyentuh mereka, seolah-olah seseorang sengaja menarik energi dari badai tersebut. Hal ini mengurangi jumlah kerusakan yang ditinggalkan badai di daerah tersebut. Akhirnya, badai mereda, dan Xiang Shaoyun terlihat berdiri di atas dua orang yang tampak menyedihkan. Kedua orang di tanah itu tak lain adalah Ma Xiaoxi dan Qing Jiancheng. Baju zirah mereka retak, dan luka berdarah memenuhi tubuh mereka. Xiang Shaoyun telah memanggil kembali klon jiwanya ke dalam tubuhnya, jadi tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Dengan pedang pembunuh langit penguasa di tangan, Xiang Shaoyun mengawasi mereka dari atas dan berkata, "Kalian berdua tadi merasa sangat angkuh, kan? Kalian berulang kali tidak menghormati saya, menganggap saya idiot. Satu-satunya alasan saya mengizinkan kalian tinggal adalah agar saya bisa melihat betapa menjijikkannya kalian. Sekarang, saatnya kalian pergi ke alam baka telah tiba. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah pewaris tahta klan Ma. Jika kau membiarkanku hidup, klan Ma akan mengabdi padamu dengan segenap kekuatan kami. Kumohon, ampunilah aku," pinta Ma Xiaoxi, kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Qing Jiancheng pun kehilangan ketenangannya. "Tuan muda, kami telah bertindak gegabah. Dengan ini saya bersumpah akan mengabdi kepada Anda dengan segenap kemampuan saya, Tuan muda. Saya akan menjadi orang pertama yang menghadapi siapapun yang berani menentang Anda. Tak satu pun dari mereka bisa tetap tenang menghadapi kematian." Mereka memang bersenang-senang sebelumnya saat membuat ulah, tetapi sekarang setelah Xiang Shaoyun menunjukkan kekuatannya, mereka menjadi pengecut. "Bisakah aku benar-benar mengampunimu?" tanya Xiang Shaoyun. Ya, tentu bisa. Kumohon. Kami tidak akan pernah lagi menentangmu," jawab keduanya. Kemampuan bertarung Xiang Shaoyun terlalu menakutkan. Satu serangan saja telah membuat keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jelas bahwa dia dapat dengan mudah membunuh mereka jika dia mau. "Hehe, pasukanmu sudah menunggu di luar, dan kau bilang kau tak akan pernah lagi melawan aku. Sungguh lancang. Kau tidak hanya menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku, tetapi kau juga berencana untuk menghancurkan Sekte Ziling. Kau tak termaafkan," kata Xiang Shaoyun dengan seringai sebelum tanpa ampun mengayunkan pedangnya. Suara mendesing. Dua kepala terlempar. Pemandangan berdarah itu membuat semua orang merinding. Pemenggalan kepala itu adalah pertunjukan yang sangat arogan dari Xiang Shaoyun, yang telah membunuh dua penguasa puncak tanpa ragu-ragu. Kini, mata semua orang dipenuhi kekaguman saat memandang Xiang Shaoyun. Seorang tuan muda dengan kekuatan seperti itu dapat dengan mudah membawa sekte ini ke puncak kejayaan. Para anggota sekte Ziling menghela napas lega, dan kesedihan mereka pun sirna. Para anggota klan Ma dan penghuni istana Qingxiu yang masih hidup bingung harus berbuat apa. Xiang Shaoyun memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang tetap keras kepala akan dibunuh. Suaranya yang tenang namun penuh wibawa membuat jantung anggota klan Ma dan penghuni kediaman Qingxiu berdebar kencang dan rasa dingin menjalar di punggung mereka. Jangan harap bisa diselamatkan oleh bala bantuan yang menunggu di luar. Lihat ke sana. Mereka semua sudah ditangani, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk ke arah tertentu. Ketiga penjaga emas itu terlihat terbang di atas, membawa banyak kepala. Formasi-formasi tersebut dinonaktifkan, memungkinkan ketiganya masuk.
Mereka berhenti di depan Xiang Shaoyun dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, mereka telah ditangani." Ketiganya telah berada di bawah kendali Xiang Shaoyun dengan kutukan jiwa naga neter, sehingga mereka sekarang memiliki kesetiaan penuh kepadanya. Para anggota Sekte Ziling cukup terkejut melihat ketiga orang itu, karena mereka semua mengira ketiganya telah tewas. Sungguh mengejutkan, ketiganya benar-benar muncul dalam situasi ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa mereka telah tunduk kepada Xiang Shaoyun. Ketiganya adalah penguasa tingkat puncak, dan para ahli setingkat ini sangat langka. Hanya ketiganya saja sudah cukup untuk mencegah banyak orang memberontak melawan sekte tersebut. Lumayan, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Sejujurnya, pada awal sidang umum seleksi, ia memiliki firasat bahwa seseorang akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Karena itu, ia menyuruh ketiga penjaga emas bersembunyi di dekatnya dan mengamati lingkungan sekitar. Benar saja, firasatnya tepat. Beberapa pembuat onar telah tiba. "Saya bersedia menyerah," kata seseorang yang gemetar ketakutan sambil menyerah. Penyerahan diri pertama itu seperti awal dari reaksi berantai. Dalam sekejap mata, semua orang dari klan Ma dan kediaman King Xiu menyerah. Para pemimpin mereka telah tewas, dan mereka juga akan dibunuh jika melawan. Lebih baik menyerah demi kelangsungan hidup. Mereka yang telah menyanjung Ma Xiaoxi dan King Jiancheng benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, dan seluruh kejadian terasa seperti penipuan besar. Jika Xiang Shaoyun menunjukkan sikap teguh sejak awal, mereka tidak akan menyanjung Ma Xiaoxi dan King Jiancheng. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. "Tuan muda, dua tadi agak linglung. Saya bersedia mendukung Anda dan sekte ini," salah seorang dari mereka buru-buru bersumpah setia. Bab 1086. Di lokasi yang jauh dari sekte Ziling, Dibatian dan wanita cantik itu bersembunyi di kehampaan, mata mereka terpejam sambil memperluas indera mereka. Setelah sekian lama, mereka membuka mata dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Kedua bidak catur telah digunakan. "Mereka memang telah gagal," kata Dibatian sambil menghela napas. "Itu sudah diduga." "Mengapa kau mencoba?" tanya wanita cantik itu dengan bingung. "Aku hanya ingin membuat bajingan kecil itu lebih banyak masalah. Dengan temperamen anak seusianya, dia pasti akan mencoba menaklukkan klan Ma dan istana King Xiu. Lalu aku bisa mengirimkan berita itu ke perkumpulan naga. Dengan dendam mereka terhadap Xiang Yangzhan, mereka pasti akan merekrut kedua organisasi itu ke dalam barisan mereka. Pada saat itu, konflik akan pecah antara mereka dan Sekte Ziling. Aku kemudian bisa menemukan kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan itu," kata Dibatian dengan tatapan licik di matanya. "Pemimpin sekte itu bijaksana," puji wanita cantik itu. "Jadi, apakah kita akan kembali ke klan di sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi ke perkumpulan naga dan menyebarkan beberapa berita sebelum mengunjungi Akademi Naga Phoenix," kata Dibatian. "Akademi Naga Phoenix." Wanita cantik itu tidak mengerti alasannya. "Ya, bajingan kecil itu telah diusir. Dia punya beberapa musuh di sana. Selain itu, Dilin dan Ditong juga ada di sana. Aku perlu memberitahu mereka tentang ini, atau mereka mungkin akan kembali tanpa tahu apa-apa dan bunuh diri," kata Dibatian. Kemudian, ia meninggalkan wilayah Sekte Ziling bersama wanita cantik itu. Xiang Shaoyun menduga bahwa masalah yang menimpa Ma Xiaoxi dan King Jiancheng mungkin disebabkan oleh Dibatian, tetapi dia tidak menduga bahwa Dibatian memiliki rencana lanjutan lainnya. Setelah menyaksikan kekuatan Xiang Shaoyun, berbagai organisasi menjadi sangat patuh, tidak lagi berani menunjukkan kesombongan di hadapannya. Mereka semua bersukacita karena tidak memutuskan untuk memberontak, atau keadaan akan berakhir buruk bagi mereka juga. Beberapa orang yang bergabung dengan Ma Xiaoxi dan King Jiancheng sebelumnya menjadi contoh yang sempurna. Mereka tidak dibunuh, tetapi masing-masing kehilangan satu lengan sebagai peringatan. Upeti tahunan mereka juga dinaikkan sebesar 30%. Kegagalan untuk memberikan upeti akan mengakibatkan kunjungan dari seseorang dari sekte tersebut. Beberapa masalah mungkin muncul selama sidang umum penentuan, tetapi secara keseluruhan, acara tersebut tetap berjalan lancar. Xiang Shaoyun cukup senang dengan sidang tersebut, karena telah mencapai tujuan yang diinginkannya. Dia menyuruh orang-orang untuk melayani semua tamu. Dia juga memberitahu mereka tentang permintaan dan idenya, menyuruh mereka untuk mengirim orang-orang mereka ke sekte tersebut. Dia memperhalus kata-katanya, mengatakan bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk menduduki posisi dan berkultivasi di sekte tersebut, padahal sebenarnya dia berusaha memperkuat fondasi sekte dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan begitu, dia akan mampu mengatasi kekurangan tenaga kerja yang mereka alami untuk sementara waktu. Pang Tongyuan adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut.
Xiang Shaoyun menugaskan dua kaisar untuk selalu mendampingi Pang Tongyuan, sehingga Pang Tongyuan dapat perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pang Tongyuan tidak mengecewakan, dan dia menangani semuanya dengan sempurna. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dengan percaya diri menyerahkan urusan sekte kepada Pang Tongyuan. Xiang Shaoyun juga ingin segera mengirim beberapa orang untuk menyerang klan Ma dan kediaman King Xiu. Namun, karena kekurangan tenaga, tidak bijaksana untuk melawan mereka secepat itu. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini dan fokus pada penanganan mereka yang telah tunduk kepadanya. Xiang Shaoyun menggunakan metode yang sangat sederhana untuk menangani mereka, menempatkan mereka di bawah kendali kutukan jiwa naga neter untuk sepenuhnya mengubah mereka menjadi anggota sekte Ziling. Mereka yang telah tunduk kepadanya adalah penguasa dan merupakan tambahan yang hebat bagi sekte tersebut. Lagi pula, orang-orang Tangzan sudah lama pergi, sementara anggota geng tengkorak tidak dapat diandalkan. Para Raja Iblis yang dibawa oleh si putih kecil juga tidak dapat diandalkan. Xiang Shaoyun sangat kekurangan pembantu yang cakap di sisinya. Aku tak pernah berpikir untuk mengendalikan kalian semua, tapi karena kalian datang tepat ke pangkuanku, aku harus memanfaatkan kalian. Anggap saja kalian sial, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Setelah selesai mengutuk mereka semua, dia pergi menemui Yao Qian. Wanita itu tetap tidak sadarkan diri setelah meminum pil jiwa suci. Sudah sebulan, namun dia belum bangun. Jika bukan karena auranya yang stabil, mereka akan mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Pada akhirnya, Yao Tua menyimpulkan bahwa tubuhnya terlalu lemah dan terlalu sulit baginya untuk mencerna pil tersebut. Karena itu, dia pun tertidur lelap. Atau mungkin dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan jiwanya. Bagaimanapun, dia tidak dalam bahaya. Ketika Xiang Shaoyun tiba di puncak Yao, dia merasakan aura yang tidak biasa terpancar dari salah satu ruangan. Betapa kuatnya kekuatan jiwa ini. Apakah kian kecil telah terbangun? Gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu sambil mempercepat langkahnya menuju kamar gadis itu. Yao Tua sudah menunggu di luar ruangan, tidak berani masuk dengan gegabah. Kakek Yao, apakah kian kecil sudah bangun? Xiang Shaoyun bertanya. Tuan muda, senang Anda ada di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena dia sedang memulihkan jiwanya yang lumpuh, seharusnya dia tidak memancarkan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Saya khawatir kekuatan obat itu terlalu kuat untuknya, kata Yao Tua dengan cemas. Ayo kita lihat, saran Xiang Shaoyun. Haruskah kita terus menunggu? Aku khawatir kita akan mengganggu pemulihannya dengan masuk, kata Yao Tua setelah ragu-ragu sejenak. Lagi pula, pemulihan jiwa sama sekali berbeda dengan pemulihan luka biasa. Jika salah satu proses terganggu, seluruh proses bisa gagal. Xiang Shaoyun menenangkan Yao Tua, tentu, kita akan tetap di luar sini. Aku punya cara untuk memeriksa kondisinya saat ini. Jangan khawatir. Jalan mana yang kau tuju? Tanya Yao Tua. Xiang Shaoyun menjawab, kau akan segera tahu. Dia memejamkan mata dan mengirimkan indera-inderanya yang kuat ke kamar Yao Qian tanpa banyak kesulitan. Saat indera-inderanya masuk, dia merasakan energi jiwa yang pekat di udara dan melihat jiwa yang kuat terjalin dengan tubuh Yao Qian. Hal itu membuatnya takut, dan dia hampir bergegas masuk ke ruangan untuk menghancurkan jiwa tersebut. Namun, ia segera berhenti ketika melihat bahwa jiwa itu tampak persis sama dengan Yao Qian. Keduanya tampak menyatu alih-alih saling melahap, sehingga situasinya masih terkendali. Apakah ini jiwa fana Yao Qian? Ini sangat kuat, seru Xiang Shaoyun dalam hati. Setiap manusia memiliki 3 jiwa eterik, yaitu jiwa surgawi, jiwa duniawi, dan jiwa fana. Jiwa fana juga dikenal sebagai jiwa kehidupan, dan jiwa itulah yang tidak dimiliki Yao Qian. Jiwa yang kuat ini bisa jadi adalah jiwa kehidupan yang tidak dimilikinya. Jika demikian, itu hanya berarti bahwa Yao Qian memiliki jiwa kehidupan yang luar biasa. Saat itu, Xiang Shaoyun teringat sesuatu. Mungkin dia tidak kekurangan jiwa kehidupan seperti yang dikatakan Yao Tua. Sebaliknya, jiwa kehidupannya terlalu kuat, sampai-sampai tidak bisa bersatu dengan 2 jiwa eteriknya yang lain. Dengan kata lain, 2 jiwa eteriknya yang lain terlalu lemah sementara jiwa kehidupannya terlalu kuat. Ketiganya tidak dapat hidup berdampingan secara seimbang, yang menyebabkan kekurangan jiwa pada dirinya. Setelah mengonsumsi pil jiwa suci, jiwa surgawi dan duniawinya sangat diperkuat, memungkinkan ketiga jiwa tersebut akhirnya bersatu. Bab 1087. Setelah beberapa waktu mengamati Yao Qian, Xiang Shaoyun dapat memastikan bahwa kesimpulannya tentang dirinya benar. Saat Yao Qian menyatu dengan jiwanya sendiri, dia tidak bereaksi tegang. Sebaliknya, dia tetap relatif tenang. Kekuatan hidupnya terus tumbuh, mencapai titik di mana vitalitasnya yang melimpah tidak dapat disembunyikan lagi.
Kekuatan jiwanya juga mencapai tingkat yang mengesankan, seolah-olah telah mencapai tingkat yang setara dengan seorang penguasa atau bahkan seseorang di luar alam itu. Penemuan ini sangat mengejutkan Xiang Shaoyun. Tingkat kultivasi Yao Qian rendah karena dia hanya berada di alam transformasi, namun dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Itu benar-benar menentang tatanan alam. Pada saat itu, Yao Tua bertanya dengan cemas, "Tuan muda, bagaimana keadaan Qian kecil?" Xiang Shaoyun membuka matanya dan berkata, "Jangan khawatir, kakek Yao. Qian kecil baik-baik saja. Aku yakin dia akan segera bangun." "Benarkah?" "Itu kabar bagus," kata Yao Tua, sebahagia anak kecil yang baru saja diberi permen. Hati Xiang Shaoyun menghangat ketika melihat senyum di wajah kakek Yao. Kakek Yao sangat menyayangi Yao Qian. Jika tidak, dia tidak akan bekerja keras untuk memperpanjang hidupnya selama bertahun-tahun ini, dan dia tidak akan tetap berada di sisi dibatian bahkan setelah pemberontakan. Inilah cinta yang kuat seorang kakek kepada cucunya, jenis cinta yang tidak semua orang bisa rasakan. Dahulu, Xiang Shaoyun mungkin tidak akan memahami perasaan ini dengan baik. Namun seiring bertambahnya pengalaman hidupnya, ia belajar betapa berharganya orang-orang terkasih, terutama ketika ia memikirkan ayahnya. Selama masa kecilnya, ayahnya sangat memanjakannya. Ia diizinkan melakukan apapun yang diinginkannya. Kasih sayang ayahnya kepadanya tidak kurang dari kasih sayang Yao Tua kepada cucunya. Jika ayah Xiang Shaoyun mengetahui penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun, ayahnya mungkin akan mencabik-cabik di batian karena marah. "Ayah, apakah ayah hidup dengan baik?" tanya Xiang Shaoyun dalam hati sambil menghela napas. Sekarang setelah dia tahu ayahnya masih hidup, dia tidak bisa lagi tenang. Dia tidak sabar untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Dan satu-satunya hal yang dia inginkan dari pertemuan itu adalah untuk melihat apakah ayahnya menjadi lebih kuat atau lebih tampan. Dalam ingatannya, ayahnya bukanlah orang yang baik dan terhormat. Jika tidak, dia tidak akan tumbuh menjadi tuan muda yang tidak berguna selama masa kecilnya. Xiang Shaoyun dan Yao Tua tetap berada di dekat kamar Yao Qian, keduanya menunggu hingga dia bangun. Mereka menghabiskan satu hari satu malam menunggu sebelum kekuatan jiwa akhirnya mereda. Ketiga jiwa itu mungkin telah menyelesaikan penyatuan mereka. Kecemasan Yao Tua telah mencapai titik puncaknya. Xiang Shaoyun tidak pernah mengalihkan fokusnya dari Yao Qian dan hanya menghela napas lega setelah dia yakin bahwa ketiga jiwanya benar-benar telah menyatu. Dan ketika jiwanya yang sempurna kembali ke tubuhnya, dia terbangun. Pancaran tajam terpancar dari matanya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dari seorang wanita muda yang lemah seperti dirinya. Pancaran tajam itu hanya muncul selama sepersekian detik, dan bahkan Xiang Shaoyun pun tidak menyadarinya. Dalam hati, Yao Qian bergumam, "Aku selamat. Ini tidak mudah. Orang ini masih Yao Qian, tetapi dia bukan lagi Yao Qian yang sama." Ia duduk di tempat tidur. Meskipun pintu tertutup, ia bisa merasakan kehadiran Yao Tua dan Xiang Shaoyun di luar. Bibirnya yang merah muda bergerak saat ia berbicara, "Kakek, tuan muda, silakan masuk." Indra-indranya telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia tidak berniat menyembunyikannya dari Yao Tua dan Xiang Shaoyun. "Kakek Yao, Qian kecil sudah bangun. Ayo masuk," kata Xiang Shaoyun. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yao Tua berkata, "Bagus, bagus. Aku benar-benar ingin tahu apa yang dialami selama beberapa hari ini." Keduanya memasuki ruangan bersama. Yao Qian menyambut mereka. Wajahnya merona, kulitnya lembut, dan pembawaannya anggun. Rasanya seolah-olah dia menjadi lebih muda, tampak seperti berusia 18 tahun, di puncak masa mudanya. Bahkan Xiang Shaoyun pun terpesona sesaat ketika melihatnya. "Apa kabar, Qian kecil? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak enak?" tanya Yao Tua dengan penuh perhatian. Yao Qian datang ke sisi Yao Tua, memegang tangannya, dan berkata, "Kakek, ini sangat berat bagimu. Aku baik-baik saja sekarang. Bahkan, jiwaku terasa jauh lebih kuat sekarang. Jika aku mulai berkultivasi sekarang, aku mungkin bisa berkembang pesat." "Bagus sekali. Selama kamu sehat, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau," kata Yao Tua dengan penuh semangat. "Kakek memang yang terbaik," kata Yao Qian sambil mencium pipinya. Kepribadiannya menjadi jauh lebih ceria daripada sebelumnya setelah penyakitnya sembuh. "Hehe, semua ini berkat buah jiwa suci Tuan Muda. Tanpa Anda, mungkin kami sudah terpisah oleh hidup dan mati. Kami harus berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda," kata Yao Tua sambil mencoba berlutut di hadapannya bersama Yao Qian. Sikap berlutut mereka membuat Xiang Shaoyun terkejut. Ia segera menghentikan mereka dan berkata, "Kakek Yao, Qian kecil, jangan seperti ini. Salah satu dari kalian adalah kakekku, dan yang lainnya adalah adik perempuanku. Kalian berdua keluarga. Jangan terlalu sopan. Mulai sekarang,
hidupku menjadi milikmu, kata Yao Tua dengan sungguh-sungguh. Dan aku akan menjadi pelayanmu. Apakah itu baik-baik saja, Tuan Muda? Tanya Yao Qian dengan ekspresi nakal di wajahnya. Kau terlalu membesar-besarkan masalah ini, kata Xiang Shaoyun agak canggung. Karena hari ini hari yang baik, aku akan mengundang Little Mu dan paman ketiga untuk merayakannya. Mari kita doakan Little Qian panjang umur dan awet muda selamanya. Ya, ini memang layak dirayakan, kata Yao Tua setuju. Yao Qian tentu saja tidak akan keberatan. Ia tersenyum lebar sambil berpikir, ini terasa luar biasa. Sebuah perayaan kecil pun diadakan. Beberapa wanita dari keluarga Xiang Shaoyun tentu saja hadir. Pang Tongyuan dan beberapa orang lain yang dekat dengan mereka juga hadir. Yao Qian masih terlihat seanggun seperti biasanya. Dengan sedikit riasan, kecantikannya menjadi sebanding dengan Ye Chaomu, Tuo Bawaner, dan Gong Qingyin. Yao Qian dan Ye Chaomu sudah saling mengenal, tetapi mereka tidak pernah dekat. Namun, mereka dengan cepat bisa akrab satu sama lain. Dengan bantuan Ye Chaomu, Yao Qian juga bisa berbincang riang dengan kedua wanita lainnya. Tak lama kemudian, mereka saling menyebut sebagai saudara perempuan. Xiang Shaoyun senang dengan perayaan itu. Hal itu membantu mempererat ikatan di antara orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak perlu lagi khawatir akan timbul masalah di rumah saat dia sibuk di luar. Akhirnya, perayaan berakhir, dan semua orang pergi. Xiang Shaoyun memanggil Yao Qian ke samping untuk berbicara dengannya. Orang lain mungkin tidak yakin tentang kondisi sebenarnya, tetapi Xiang Shaoyun mengetahuinya dengan sangat baik. Dia hanya bisa yakin setelah mendapat konfirmasi lebih lanjut. Tuan Muda, terima kasih untuk hari ini, ucap Yao Qian dengan tulus mengucapkan terima kasih. Bab 1088. Apakah kau benar-benar Qian kecil? Tanya Xiang Shaoyun sambil menatap langsung ke matanya. Setelah Yao Qian pulih, perasaan yang diberikannya berbeda dari sebelumnya, dan itulah alasan pertanyaan ini. Dia yakin Yao Qian pasti mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak tahu apakah dia masih orang yang sama. Hehe, Tuan Muda, apakah Anda pikir saya bukan diri saya lagi? Tanya Yao Qian dengan senyum menawan. Aku tidak yakin, kata Xiang Shaoyun. Yao Qian melangkah 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pertanyaanmu, Tuan Muda. Aku masih orang yang sama. Jiwaku yang telah diperkuat hanya memungkinkanku untuk menjadi versi diriku yang sebenarnya. Benarkah begitu? Aku bisa melihat jiwa kehidupanmu yang sangat kuat. Jauh lebih menakutkan daripada 2 jiwa lainnya. Jika dugaanku benar, kekuatan jiwamu bahkan lebih menakutkan daripada milikku. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa dengan mudah mencapai alam pertempuran surga. Aku benar-benar tidak bisa memahami kondisimu saat ini, dan aku bahkan curiga bahwa kau telah dirasuki oleh jiwa lain, kata Xiang Shaoyun. Tatapannya tertuju pada Yao Qian saat dia mencoba memastikan apakah wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Yao Qian tersenyum dan berkata, kau benar. Jika bukan karena buah jiwa sucimu, aku tidak akan selamat. Dan aku memang telah berubah. Pernahkah kau mendengar tentang dualitas jiwa? Setelah berpikir keras mencari istilah tersebut, Xiang Shaoyun berkata dengan heran, dualitas jiwa. Suatu kondisi di mana seseorang memiliki 2 jiwa. Yang disebut dualitas jiwa merujuk pada kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan 2 jiwa. Ini adalah semacam mutasi yang memungkinkan seseorang untuk membagi pikirannya menjadi 2 dan fokus pada 2 alur pikiran yang berbeda secara bersamaan. Fenomena ini dapat digunakan untuk kultivasi dan berbagai aktivitas lainnya. Pada dasarnya sama dengan memiliki 2 otak. Selain itu, seseorang dengan mutasi ini juga memperoleh beberapa kemampuan unik. Benar. Aku adalah salah satu orang seperti itu. Itulah mengapa aku terlahir dengan cacat jiwa bawaan, tetapi itu hanya 1 jiwa. Jiwaku yang lain terlalu kuat. Kedua jiwa itu tidak dapat menyatu, sehingga berdampak buruk pada tubuhku. Untungnya, pil jiwa suci membantu jiwa cacatku menjadi lebih kuat, memungkinkan kedua jiwa itu bergabung menjadi jiwa ganda sejati. Dengan kata lain, aku mungkin memiliki jiwa ganda, tetapi jiwa gandaku belum sempurna. Apakah kau mengerti sekarang? Yao Qian memberikan penjelasan yang tepat. Kata-katanya sangat meyakinkan. Dualitas jiwa adalah wujud fisik yang sangat langka. Memang tidak sekuat wujud fisik kekacauan awal dan wujud fisik yin-yang, tetapi tetap sangat mengesankan. Xiang Shaoyun tentu saja senang karena Yao Qian memiliki wujud fisik yang kuat seperti ini. Xiang Shaoyun berkata, karena itu, kau harus menghargai jiwa gandamu. Konon, seseorang dengan fisik seperti ini akan mampu membentuk klon jiwa yang kuat setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Pada suatu titik, mereka bahkan akan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu hanya dengan kekuatan jiwa. Ini adalah fisik yang sangat kuat. Mungkin.
Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin beradaptasi dengan kehidupan baruku. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek dan melayani Anda dengan baik, Tuan Muda, kata Yao Qian sambil tersenyum puas. Jangan bercanda. Aku tidak butuh kau melayaniku. Aku hanya berharap kau bisa menjadi Sein secepat mungkin dan membantuku menjalankan Sekte Ziling. Itu akan membuatku bahagia, kata Xiang Shaoyun. Baiklah, kembalilah dan biasakan diri dengan kondisi barumu. Katakan padaku jika kau butuh sesuatu. Kau tidak perlu terlalu sopan padaku. Ya, Anda yang terbaik, Tuan Muda, kata Yao Qian. Setelah sedikit berbincang-bincang, Xiang Shaoyun pergi. Melihat Xiang Shaoyun yang pergi, Yao Qian menghela napas dalam hati sambil berpikir, jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan menyusulmu secepat mungkin dan melindungi sekte bersamamu. Sekte Ziling perlahan-lahan mulai berada di jalur yang benar. Si kecil putih membawa Raja Iblisnya dan memasuki pegunungan Raja Terkubur, mencoba melihat apakah ada binatang iblis kuat yang dapat mereka jadikan teman. Adapun Ye Chaomu, setelah menghabiskan beberapa hari bersama Xiang Shaoyun, dia juga pergi bersama orang-orangnya. Dia sedang menjalankan misi untuk membujuk gurunya agar tetap tinggal di Sekte Ziling. Jika gagal, dia berharap setidaknya bisa mendapatkan kebebasan untuk tetap berada di sisi Xiang Shaoyun. Dengan kepergian Ye Chaomu, kekuatan Sekte Ziling menurun drastis. Karena itu, Xiang Shaoyun bahkan tidak punya waktu untuk fokus pada kultivasi. Untungnya, kura-kura dan katak itu tampaknya hampir menyelesaikan sesi kultivasi mereka. Aura mengerikan menyembur keluar dari gua tempat mereka berada, dan dua sosok terbang keluar. Salah satunya adalah kura-kura emas yang bersinar, dan yang lainnya adalah katak dengan banyak tanda emas yang tersebar di seluruh tubuhnya. Keduanya memancarkan aura yang menakutkan saat inti iblis mereka memancarkan energi kuat yang seketika membanjiri area tersebut dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan, membutakan mata para anggota Sekte Ziling. Awan hitam tebal berkumpul, dan banyak kilat mengerikan menyatu membentuk lautan kilat yang menakutkan di langit di atas sekte tersebut. Apa yang terjadi? Petir-petir itu sangat menakutkan. Apakah ini bencana alam atau apa? Ini adalah cobaan petir. Petir itu tertarik pada dua makhluk emas tadi. Dua binatang iblis yang kuat sedang mengalami cobaan. Tidak bisakah mereka pergi lebih jauh? Melakukannya di sini hanya akan menyeret kita semua ke kematian bersama mereka. Tingkat penderitaan apa ini? Ini bahkan tidak terasa seperti penderitaan makhluk iblis. Apakah ini penderitaan tingkat suci? Di mana Tuan Muda? Dia harus membuat mereka pergi dan menjalani cobaan di tempat lain. Para anggota Sekte Ziling panik. Cobaan sekuat ini mungkin terlalu dahsyat untuk dapat ditahan oleh formasi mereka. Tepat sebelum cobaan dimulai, suara Xiang Shaoyun terdengar, kura-kura, katak, nyahlah dan hadapi cobaanmu di tempat lain. Jangan lakukan di sini. Tidak diketahui apakah keduanya mendengarnya, tetapi mereka pergi setelah itu. Lautan kilat di langit mengikuti mereka, dan tak lama kemudian, hujan kilat pun dimulai. Sambaran kilat itu sangat menakutkan, seketika menghancurkan gunung yang jauh menjadi debu. Getaran itu terasa bahkan di dalam sekte, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Seluruh sekte berguncang tanpa henti, dan semua orang pucat pasi karena ketakutan. Kilat yang berkelap-kelip tampak berbeda dari kilat biasa. Jelas sekali itu bukan kilat biasa. Mani, yang telah berlatih dalam pengasingan, menunjukkan ekspresi kerinduan ketika melihat kilat. Namun, dia tidak berani benar-benar pergi dan menyerap kekuatan petir karena menyerapnya mungkin akan membunuhnya. Lagi pula, dia berada di titik krusial untuk menembus alam penguasa iblis, jadi dia tidak bisa mengambil risiko ini. Xiang Shaoyun merasakan hal yang sama. Ia sangat ingin mengasingkan diri setelah merasakan kekuatan petir yang unik. Dalam hatinya, ia berpikir, setelah mereka selesai, giliran saya untuk mengasingkan diri dan memurnikan energi petir bintang. Petir jatuhnya bintang adalah kekuatan petir unik yang ia peroleh dari warisan yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Ia belum berkesempatan untuk menyempurnakannya. Bab 1089. Kura-kura dan katak menerobos masuk secara bersamaan, menciptakan fenomena besar. Bahkan daerah yang berjarak puluhan kilometer dari Sekte Ziling pun terpengaruh, dan semua binatang liar melarikan diri dengan panik karena takut. Jauh di sana, penduduk kota Ziling merasakan sensasi mencekam akan datangnya bencana alam dan menjadi gelisah. Peristiwa petir itu berlangsung dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya, lautan petir di langit berangsur-angsur menghilang. Ketenangan kembali. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk memeriksa kura-kura dan katak. Sebaliknya, dia bergegas ke gua untuk melihat berapa banyak energi duri emas flux yang tersisa. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa sekitar sepertiga dari energi duri emas flux telah digunakan.
Jelas bahwa kedua binatang itu telah menggunakan sejumlah besar energi untuk terobosan mereka. Xiang Shaoyun buru-buru menyerap energi yang tersisa ke dalam lautan kosmos astralnya, tidak ingin menyia-nyiakannya dengan membiarkannya terus menghilang. Lagi pula, energi duri emas flux itu kemungkinan besar dapat mendukung kultivasinya hingga ke alam suci. Hanya setelah mengambilnya kembali, barulah dia pergi ke kura-kura dan katak. Mereka belum terlalu jauh dari sekte tersebut. Sekitar 100 gunung di dekat mereka telah hancur. Daerah itu benar-benar berantakan, dan energi api dan petir masih mengamuk di wilayah tersebut, tidak menyisakan sehelai rumput pun yang utuh. Xiang Shaoyun tidak menahan diri, dan dia menyerap energi api dan petir di sekitarnya karena itu adalah energi alami yang tertinggal dari cobaan tingkat suci dan dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Mani juga bergegas mendekat dan dengan cepat menyerap energi petir, tidak ingin menyia-nyiakannya sedikitpun. Kura-kura dan katak, yang sedang memulihkan diri dari terobosan mereka, sama sekali diabaikan. Mereka merasa sedih ketika menyadari bahwa mereka diabaikan meskipun baru saja selamat dari cobaan petir untuk menjadi Saint Iblis. Namun, mereka tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Mereka fokus dan memperbaiki tubuh mereka yang rusak, menempa tubuh Saint Iblis sejati. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia menghela napas lega ketika mengetahui mereka masih hidup. Dia berjaga untuk mereka, memastikan mereka dapat pulih dengan tenang. Setelah menyerap energi api dan petir, bintang api dan petir Xiang Shaoyun tumbuh secara signifikan. Energi unik yang terkandung dalam bintang-bintang itu sangat merusak, mampu membunuh orang biasa seketika hanya dengan sentuhan. Hanya seseorang seperti Xiang Shaoyun dengan tubuh yang kuat yang mampu mengabaikan daya Razrusitelna kedua energi tersebut dan menyerapnya secara paksa. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, kura-kura dan katak itu akhirnya hampir pulih sepenuhnya. Tubuh besar mereka menyusut saat mereka kembali ke wujud manusia. Mereka sekarang tampak jauh lebih muda dari sebelumnya, dan aura iblis yang kuat masih menyelimuti mereka karena mereka masih belum sepenuhnya dapat mengendalikan kekuatan baru mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, cahaya cemerlang akan menyinari sekeliling mereka. Cahaya itu sangat menyengat, seolah-olah mata seseorang akan buta hanya dengan melihatnya. Ini adalah atribut unik yang diperoleh pasangan itu dari menyerap energi flux Golton, dan mereka sekarang dapat menggunakan energi tersebut untuk membunuh musuh-musuh mereka. Terima kasih atas berkah kesuksesan ini, Tuan Muda, kata keduanya dengan hormat. Meskipun mereka sekarang adalah Saint Iblis, mereka telah lama memilih untuk mengabdi pada Xiang Shaoyun. Karena itu, pikiran untuk mengkhianatinya tidak pernah terlintas di benak mereka. Bagaimanapun, mereka terhubung dengan Xiang Shaoyun melalui karma, dan mereka tidak akan bisa lepas dari pengaturan takdir. Lihat, kan sudah kubilang semuanya akan baik-baik saja. Apa kau percaya padaku sekarang, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Wajahnya berubah serius. Kau harus menjaga sekte ini selama beberapa hari ke depan. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh tempat ini, kata kura-kura itu. Si katak buru-buru berkata, benar. Aku bisa menelan santo biasa manapun hidup-hidup. Senang mendengarnya. Jangan membuat masalah, atau kau akan menyesalinya, peringatkan Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia membawa keduanya kembali ke aula besar dan mengumpulkan para tetua untuk memperkenalkan keduanya kepada mereka. Mereka sangat senang mengetahui bahwa keduanya kini telah menjadi Saint Iblis. Semakin kuat sekte tersebut, semakin aman perasaan para tetua. Kedua binatang buas itu diangkat sebagai tetua suci, mengemban tugas melindungi sekte tersebut. Setelah itu, Xiang Shaoyun menghabiskan waktu mesra dengan Tuo Bawaner dan Gong Qingyin, lalu mengasingkan diri bersama Mani. Kedua wanita itu tak membuang waktu dan juga mengasingkan diri secara terpisah. Adapun Xia Liu Hui, alih-alih menunggu Duoji keluar dari pengasingannya, ia kembali sendirian ke Akademi Rusa Suci karena bosan. Ia bersumpah untuk merekrut beberapa murid jenius dari Akademi atas nama Xiang Shaoyun. Du Xuanhao ditugaskan untuk menjaga pertahanan sekte. Ia juga perlu mengelola rekrutan baru yang dikirim oleh berbagai organisasi bawahan mereka. Ia mengawasi kultivasi para rekrutan dan membantu mereka berkembang secepat mungkin. Adapun Han Pojun, ia melakukan perjalanan kembali ke klan Han untuk melihat apakah ia dapat merekrut beberapa orang. Klan Han terletak di Provinsi Yu, yang berada di bawah kekuasaan klan Yu. Banyak sekali organisasi di provinsi tersebut yang terkait dengan klan Yu dalam berbagai bentuk, sehingga hanya ada sedikit ruang bagi klan Han untuk berkembang lebih lanjut di sana. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk mengajak beberapa anggota klannya untuk mengikuti Xiang Shaoyun. Mereka mungkin akan memiliki masa depan yang lebih baik di Sekte Ziling. Adapun para penjahat, mereka menghilang.
Mereka tampaknya telah meninggalkan sekte tersebut, tetapi kemungkinan besar mereka telah memasuki pegunungan Raja Terkubur untuk mencari peluang baru. Guopo, murid Xiang Shaoyun, dilatih bersama murid-murid biasa. Ia terlahir cacat, sehingga ia secara alami menghadapi banyak penghinaan dan perundungan ketika ditempatkan di antara murid-murid biasa. Namun, Xiang Shaoyun mengatakan bahwa ia tidak boleh diberi perlakuan khusus. Guopo diharuskan tinggal bersama murid-murid biasa selama setahun, membuka meridiannya secepat mungkin, dan memasuki alam astral. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak begitu ketat sehingga tidak memberi Guopo sumber daya apapun. Lagi pula, Guopo masih cacat. Tidak akan mudah baginya untuk memasuki alam astral. Karena itu, Yao Tua bertugas memberinya mandi obat sebulan sekali untuk merawat tubuhnya dengan baik. Dengan mandi obat tersebut, memasuki alam astral tidak akan sesulit yang dibayangkan Guopo. Pang Tongyuan dan para loyalis lainnya bertanggung jawab mengelola urusan umum sekte tersebut. Mereka mengalami cacat selama masa pemenjaraan, tetapi dengan bantuan Yao Tua, mereka pulih dengan pesat. Untuk saat ini, mereka masih dapat memberikan bantuan kepada sekte tersebut. Adapun kota Ziling, kota itu berada di bawah pemerintahan Qian Furen, dan Qian Furen sendiri diangkat sebagai gubernur. Dapat dikatakan bahwa Qian Furen telah mengambil keputusan yang tepat dalam konflik baru-baru ini, yang memungkinkan klannya untuk bangkit dengan cepat. Klan Qian selalu menjadi klan pedagang. Mereka tahu bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan di Sekte Ziling dan bahwa sejumlah besar kristal spiritual akan dibutuhkan. Karena itu, mereka mengambil alih semua perdagangan di kota dan mulai mengumpulkan kekayaan untuk sekte tersebut guna memperkuat posisi mereka dan menunjukkan dukungan mereka kepada sekte tersebut. Ini adalah cara mereka membalas budi sekte atas posisi mereka saat ini di kota tersebut. Bab 1090. Sekte Ziling telah kembali ke jalur yang benar, tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Di masa lalu, Di Batian mampu dengan cepat menekan semua serangan balik setelah mengambil alih sekte dengan kekuatannya sendiri. Setelah sekitar 10 tahun akumulasi, sekte tersebut akhirnya mencapai tingkat kekuatan yang cukup besar. Xiang Shaoyun baru kembali selama sebulan. Terlebih lagi, beberapa pembantunya sebenarnya adalah orang-orangnya sendiri. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri dan membina lebih banyak asisten yang dapat dipercaya. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin dia bisa berharap merekrut lebih banyak ahli? Dengan demikian, kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Xiang Shaoyun memilih sebuah gunung yang tidak jauh dari sekte, melakukan beberapa persiapan di gunung tersebut, dan mengasingkan diri. Tempat yang dipilihnya memiliki lingkungan yang layak yang akan bermanfaat bagi kultivasinya. Uang, aku akan memurnikan petir bintang jatuh. Kau bisa melekat padaku karena itu akan membantumu memasuki alam penguasa iblis, kata Xiang Shaoyun. Mani telah memperoleh tanduk surgawi, tetapi proses pemurnian tanduk tersebut sangat lambat karena tanduk itu memiliki tingkatan yang terlalu tinggi. Meskipun mereka mungkin memiliki asal yang sama, penyerapannya tetap tidak mudah. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Mani untuk terlebih dahulu menjadi penguasa iblis. Kemudian, akan jauh lebih mudah baginya untuk memurnikan tanduk tersebut. Tentu, jawab Mani dengan gembira sambil menempelkan dirinya ke tubuh Xiang Shaoyun. Dalam beberapa hari terakhir, Xiang Shaoyun tidak mengizinkan Mani memasuki lautan kosmos astralnya. Hal ini membantu Mani beradaptasi dengan dunia luar dan mengandalkan dirinya sendiri dalam hal terobosan. Lagi pula, lautan kosmos astral bukanlah tanpa celah meskipun memiliki banyak manfaat, dan tidak lagi membantu Mani sebanyak di masa lalu. Dengan uang yang terikat di lengan Xiang Shaoyun tampak seperti seseorang dengan tato lengan yang mengesankan. Xiang Shaoyun menyesuaikan kondisinya, perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya saat ia memasuki keadaan meditasi. Ia merenungkan semua pengalaman yang baru saja dialaminya. Ia mendapati bahwa sirkulasi energinya menjadi jauh lebih lancar dan sekitar 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Penemuan itu agak membingungkannya, tetapi ia tetap senang dengan hal itu. Ia menyimpulkan bahwa setelah menyelesaikan masalah yang telah menggerogoti pikirannya dan kehilangan keperawanannya, ia telah lebih dewasa dan kondisi mentalnya menjadi lebih tangguh. Apapun alasannya, ini adalah peningkatan besar yang patut disyukuri. Pertama, dia menyebarkan energi petirnya ke seluruh tubuhnya. Dia melepaskan fondasi jiwanya, menyebabkan energi 9 warna yang tebal namun sederhana memancar darinya. Pada fondasi jiwa tersebut, terlihat tanda-tanda jiwa yang misterius dan sulit dipahami. Setelah mencapai kondisi optimalnya, dia mengeluarkan petir bintang jatuh yang telah disegel di kehidupan masa lalunya. Segel itu hanya bisa dilepas dengan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan petir bawaannya. Xiang Shaoyun akan membuka segel itu.
Dia meneteskan setetes sari darahnya ke segel tersebut dan menyalurkan energi petir bawaannya menjadi petir bintang, merobek segel itu hingga hancur. Bes! Bes! Seekor naga petir yang menakutkan melesat ke udara dan menerkam ke arah Xiang Shaoyun. Naga itu berwarna ungu, tubuhnya tebal dan kuat. Ia membawa kekuatan petir yang sangat mengerikan dan tampak begitu nyata sehingga siapapun secara naluriah akan merasakan ketakutan hanya dengan melihatnya. Xiang Shaoyun langsung ditelan sebelum sempat bereaksi. Ia merasa dirinya dimasak hidup-hidup, dan ratapannya mulai menggema di udara. Naga petir itu menghancurkan pakaiannya dan membakar kulitnya hingga menghitam. Uang, yang terikat pada tubuhnya, bergetar dan menampilkan pemandangan yang agak lucu berupa tato yang melingkar. Untungnya, fondasi jiwa Xiang Shaoyun cukup kuat. Jika tidak, naga petir itu akan langsung menghancurkan Xiang Shaoyun. Dagingnya mungkin keras, tetapi petir jatuh bintang terlalu kuat. Jika dia tidak bisa menahan kekuatan petir, bagaimana dia bisa berharap untuk memurnikannya? Petir Starfall, diam. Akulah tuanmu, teriak Xiang Shaoyun. Darahnya mendidih, dan kekuatan petir bawaannya bergejolak saat ia mencoba beresonansi dengan petir bintang dan mengatakan kepada petir itu bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi satu. Sayangnya, kesadaran petir bintang tampaknya telah menjadi kabur setelah bertahun-tahun disegel. Terlebih lagi, Xiang Shaoyun pada akhirnya adalah orang yang berbeda sekarang. Tidak akan mudah baginya untuk membangkitkan kesadaran petir bintang. Dia merasa seperti akan dimasak hidup-hidup. Kulit, meridian, tulang, setiap inci tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Bahkan setelah membaca kitab penguasa penakluk surga, dia gagal menarik energi mengamuk ke arah bintang petir dan tulang petirnya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia berubah menjadi tumpukan daging cincang. Otaknya berpacu mencari solusi. Dia teringat teknik stimulasi batas, satu-satunya teknik yang dapat membantunya dalam situasi ini. Tahap kedua dari teknik itu muncul dalam pikirannya saat dia bersiap menggunakan kekuatan petir Starfall untuk menerobos ke tahap berikutnya. Tahap kedua dari teknik stimulasi batas melibatkan pelatihan kulit seseorang dan mendapatkan kulit baja yang kebal terhadap elemen dan semua senjata. Sebuah fondasi telah dibangun selama tahap pertama kultivasinya. Dengan demikian, menggunakan teknik stimulasi batas lagi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dengan kekuatan petir bintang yang membantu menempa tubuhnya, dagingnya meningkat pesat. Namun, petir Starfall terlalu kuat. Akan terlalu sia-sia jika menggunakan kekuatan ini hanya untuk memperkuat kulitnya. Lagi pula, dia tidak akan mampu menghabiskan kekuatan itu hanya dengan memperkuat kulitnya saja. Dengan demikian, ia mulai mengolah tahap ketiga dan keempat secara bersamaan. Tahap ketiga adalah meridian seperti tahap sungai. Selama tahap ini, seseorang akan memperluas meridiannya lebih jauh, memungkinkan meridian untuk menampung lebih banyak energi, sehingga meningkatkan kekuatan tempurnya. Tahap keempat adalah tahap organ seperti matahari. Organ dalam seseorang akan berubah menjadi mesin yang memasok energi kehidupan tanpa batas, dan akan mendorong vitalitas seseorang ke tingkat tertinggi. Dengan menguasai 3 tingkatan sekaligus, Xiang Shaoyun berhasil membagi energi petir bintang menjadi 3 bagian. Energi mengamuk itu menyerang sarafnya, membuatnya merasa seperti melayang di udara. Seandainya bukan karena ketabahan hatinya yang jauh melampaui orang biasa, Xiang Shaoyun pasti sudah mengalami gangguan mental. Teknik stimulasi batas yang disebut-sebut itu adalah teknik yang mendorong batas kemampuan seseorang selama kultivasi. Hanya dengan melakukan itu seseorang dapat mencapai efek yang mirip dengan kelahiran kembali. Kulitnya hancur, meridiannya terkoyak, dan organ dalamnya pecah. Dia berada di ambang kematian. Suaranya menjadi serak karena ratapan yang terus-menerus, dan pada satu titik, dia bahkan kehilangan suaranya. Pikirannya berada di ambang kehancuran, kondisi yang mirip dengan ketika energi flux Golton menyiksanya. Tidak, lebih tepatnya, rasa sakit ini jauh lebih buruk. Tahap kelima, tulang sebagai senjata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.